kita sudah saksikan bersama. Ya, dan semoga sukacita mereka disempurnakan oleh Tuhan, yang untuk saat ini itu menjadi sukacita kita bersama di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Siapakah yang dapat tahan? Bagi kami sekalian yang tunduk dalam penyesalan dan pertobatan yang sungguh, maka berita anugerah ini diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan segenap keluarga kita semua yang hadir. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam sukacita besar bersama dengan keluarga dari neneknya Rinto di rumah ini, maka kami berada bersama, berkumpul dalam ibadah sukacita, bersyukur untuk penyertaan kebaikan Tuhan dapat diselesaikan pembangunannya oleh keluarga ini. Maka dalam ibadah ini Bapak, kami akan membaca firman. Namun sebelumnya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengakui akan segala keberadaan kami, bahwa sungguh Tuhan kami sangat terbatas, dan hanya oleh pimpinan Roh Allah kami dimampukan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Siapkan kami, siapkan hati kami Bapa menerima firman, dan semoga firman ini betul-betul akan ada gunanya bagi kehidupan kami dalam hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Tolong Bapa oleh umat-Mu. Dan kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan-Mu. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya pilih bacaan untuk kesempatan ini dari Kitab Ulangan pasal 8. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Firman Tuhan berbunyi, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia,
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman itu. Ya, kepada segenap keluarga Nenek Rinto, selamat bagi kamu. Pertama, selamat bahwa sekalipun kamu banyak, saya tadi sempat tulis ada 9 orang, tapi belum bisa tiara. Tapi yang saya mau katakan bahwa ada banyak keluarga yang katanya ada yang pernah ngirim bahwa satu keluarga, satu suami dan istri mampu menghidupi berapa saja anaknya, bisa 9 lah, kan tidak bisa 10 tempe kalebu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jika seorang ayah dan ibu kalau dulunya mampu menghidupi, memelihara katakanlah 10 anak, maka 10 anak sekarang itu tidak ada yang tidak mampu menghidupi 2 orang itu, yaitu ayah dan ibu. Itu ada dalam kehidupan kita. Sadarlah untuk saat ini. Jika kita tidak mempedulikan Tuhan, itu adalah awal kebinasaan kita. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan untuk saat ini, bahwa siapa yang sudah mulai dalam hatinya tidak ada lagi Tuhan, itu berarti bahwa gejala seharusnya sudah menjadi sinyal. Itu adalah awal kehancuran, kebinasaan. Dan ini Tuhan katakan,
Dan yang menarik apa yang Tuhan katakan di sini di ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah. Di sini Tuhan mengatakan apa akibat jika melanggar atau tidak memegang perintah Tuhan. Tuhan katakan itu akibatnya. Ini berbedanya dengan iblis lah. Kalau iblis kan tidak mengatakan akibat dalam menuruti atau menolak perintahnya, tidak mau, dia sembunyikan itu akibat. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak sembunyikan akibat. Di sini akibat, tetapi engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya, menyembah kepada dan seterusnya. Maka apa yang dikatakan Tuhan, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan kamu akan binasa. Di sini katakan bahwa kamu pasti binasa. Bukan lagi akan, tapi kamu pasti binasa. Dan oleh karena itulah rupanya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya ini sudah dijelaskan diungkapkan oleh keluarga. Bahwa ada dalam kehidupan kita ini ada saja memang bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kalaupun untuk saat ini memang kita masih tetap mengeluh tentang kehidupan, tapi untuk saat ini saya mau menggambarkan kepada kita perjalanan umat Tuhan bahwa ternyata kalaupun untuk saat ini persoalan makanan dan minuman tidak lagi menjadi masalah seperti orang-orang tua kita dulu, tapi ternyata untuk sampai saat ini keluhan dan keluhan orang itu tetap ada. Namun berlimpah mau paling demi ladikan dena torobang molek, tetapi keluhan itu tetap ada. Nah, dan banget tahu nang sumarwa apa ya. Tapi ternyata ketika ditelusuri, ya ternyata nang dembang ya temelan tengah na tahu tuh, tak apa namanya bayar. Bahwa dalam Kristus itu sungguh disitulah sempurnanya kebaikan Tuhan, sebab Ia mengasihi orang yang berdosa. Ia mengasihi orang yang begitu jahat. Ia mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Dan Ia membuka kemungkinan untuk orang datang kepadanya. Bahkan mereka yang berbeban berat, kalau kita lihat misalnya di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30-an. Itulah rintihan umat manusia bahwa marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kita melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang itulah yang disebut kasih ilahi. Ketika kita mampu untuk melihat setiap orang itu, sekalipun ia adalah seorang penjahat. Bayangkan kita Tolino, besar ki nabokoi tahu misalnya kotor bang mau kita disanga tobok oleh susah oleh iya baik kira-kira dia bikin bisa nabokoi ki salah kok kampo ki yang ada di setama ini tobok bisa. Jadi bayangkan nasanga tahu mah tanpa si puribang kita kesalahan tuh tahu leh iya. Berarti tersangka kita ya tahu tak bisa berubah leh, padahal hanya Tuhan yang tidak bisa berubah. Yang kita mau katakan untuk saat ini itulah kebaikan Tuhan, bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak lagi Dia ingat-ingat, bahwa Ia murah hati kepada orang-orang yang berdosa, yang bersalah. Dan akhirnya saya mau katakan bahwa ketika kita melihat kebaikan Tuhan seperti itu, maka seharusnya kita juga hidup seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kita seterusnya kita mengandalkan Tuhan, tidak melupakan Dia. Seperti kau tidak wangan itu nak mile, mate dia nak ketunang mi male membela.
Saya membayangkan Tuhan itu kurang lebih misalnya ketika anak saya pergi di Makassar, setiap ada masalah di sana saya selalu dihubungi pada masalah. Pada orang hubungin aki masalah sana. Wah, mah pesta kali depan nasa mana ikut bang orang to. Yari aki tapu mito lari kini nato na kuah tanggal api rakete papa. Kayak tanggal amisa mo. Oh, dole tanggal amisa na tempatan. Malah di pekada duka setelah kumah. Oh God, ya selaku anak seharusnya kita itu namanya kehidupan kita itu bergantung kepada Dia. Dalam suka, dalam duka kita tetap datang kepada-Nya, mencurahkan segala isi ke hati kita. Dan ketika kita bersuka cita seperti si nenek Narinto pada saat ini, maka kita pun bersuka cita bersyukur kepada Dia. Bahwa ini adalah sebuah tanda apa yang dilakukan oleh keluarga nenek Rinto saat ini menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa juga menjadi sebuah kesaksian bahwa mereka betul-betul mengingat, tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa betul ada perubahan-perubahan terjadi, dan kita tahu seperti dari keluarga tadi bahwa itu tidak lain adalah karena campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Semoga kita semua pun berpikir dan bertindak seperti itu. Selamat sekali lagi pada Nenek Rinto, ya tu Banua tu ada kak tenami pengabomi na papayan mo tenaya anak. Ya, dan mudah-mudahan untuk rumah ini sesuatu harapan anak ini aku mau tonton kau menjadi pendoa bagi mereka, dan harapan bahwa memang semoga untuk semua anak dan cucu tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, sebab itu yang mendatangkan sukacita besar bagi orang tua. Demikian dengan firman Tuhan, dan amin. Firman Tuhan. Ya, kita masuk dalam saat teduh. Intinya agar Tuhan tidak kecewa terhadap kita. Ketika Tuhan sudah berbuat, menyiapkan segala kebutuhan kita, bahkan untuk keadaan yang lebih baik lagi, bahwa Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan setiap anak-anaknya, mulai dari kekurangan, serba kekurangan malah, tapi Tuhan bekerja sehingga semuanya serba keadaan-keadaan di mana semua yang ada pada kita makin bertambah, bahwa sungguh kita bergantung, sehingga kita tetap memuji, memuliakan Dia, bersyukur kepada. Itulah yang Tuhan inginkan di hidup. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tidak bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, rupanya di atas depan pintu ada pita yang akan digunting, dan kepada keluarga semua anak-anak dari Nenek Rinto dan juga Nenek Rinto, ya, majelis gereja, ya, kita naik di atas untuk melakukan simbolisasi syukuran rumah ini. Ya, lakominto rapung to buda to temote kumua inanga napasangina mo kumipuang semempayan pak kaborona puang lako kalemi na urungo iya tu Banua tu inang nadaka painan na indene na rin to masola dua pirang bongi mi papayan lako kalena tu si tu mempayan atu to temote resmikan iya moto menjadi tandana kumua ya te
tita lana gonting nenek na rintomuane na kumua iya te banua sitongana to temote iya mo lanani te tahun na puang torro paranno umpo paranno puang sia iya duka melanani torro umpas sambayangan ni temai anak si ampo semintu rapu lain dena temai la diona lu padana tau iya te allo to temote la dirara usabu sangana puang matua ambe puang Yesu puang pela abak anna puang pena masallo kumadiran nuan ia tu tala torro lante banua ia te kumaden nopa belana parinding palana puang titanan tallo anna mambela te meika tiramban bukan ada tutang cerita ya oleh sama dengan di mana pikir di senyum-senyum kami. Dari kamera 1, 2. Oke. Nanti miti senyum kami 1, 2. Oke, tapi maksudnya tak kira. Oke, 1, 2. Oke. Gunting kita dan juga membuka pintu rumah yang dihabiskan. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan pertama. Iya, sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan berangkat giring jemaat nomor 288 di bait pertama sampai yang keempat ya, dan kepada keluarga kita nyanyikan untuk bait pertama, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia semuanya. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kami berdoa tak segan pun dalam kesenangan, ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Maju sehingga hidup kami berbau harum dan lembut.
dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali Tuhan kami datang di hadirat-Mu, bersyukur bersama dengan keluarga Nenek Rinto, bahwa untuk saat ini Bapa, sesuai dengan kesaksian mereka, bahwa sungguh banyak kasih setia Tuhan yang mereka rasakan di hidup mereka. Terlebih Bapa di sorga, untuk harapan kedua orang tua kekasih Nenek Rinto, bahwa pada tahun 2019 yang lalu dia mengungkapkan isi hatinya buat anak-anak kekasih bangun sebuah rumah untuk mengganti rumah yang ada saat itu. Harapan orang tua ini direalisasikan oleh anak-anak kekasih, dan tentu itu membawa sukacita besar bagi keluarga, mewujudkan kerinduan orang tua mereka. Demikian juga untuk Nenek Rinto berdua, bahwa harapan mereka boleh terwujud tuh, dan semuanya ini dilihat oleh keluarga adalah karena pertolongan Tuhan, sehingga sukacita keluarga Nenek Rinto ini membawa sukacita bagi kami bersama. Nah, Tuhan di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk melihat bahwa karunia dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sungguh baik, menjadi satu bayangan sesungguhnya bahwa dalam Kristus pun Tuhan menyiapkan bagi kami satu negeri yang sesungguhnya bukan buatan manusia, yaitu surga. Bukan kami untuk dapat mengandalkan Engkau ketika kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, mengingat Engkau dikala kami dapat selalu melihat bahwa kami adalah anak di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkaulah yang menjadikan seseorang dapat menikmati kekayaan setiap yang menjadi harapan. Maka mampukan kami Bapa untuk secara rendah hati bersyukur kepada-Mu semuanya, seperti telah disaksikan oleh keluarga Nenek Rinto di sini. Sekalipun menurut kesaksian anak-anak bahwa mengerjakan itu mereka mengalami banyak hal yang tak diinginkan, tetapi mereka bertekad bahwa Tuhan akan menolong, sehingga semboyan ora et labora menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bahwa bekerja dan berdoa memohon pertolongan-Mu ya Allah. Memang inilah yang harus terjadi di hidup kami, sehingga pertolongan Tuhan nyata bagi anak dan cucu, bagi keluarga Nenek Rinto ini, sehingga rumah ini boleh terwujud, diselesaikan, dan saat ini rumah ini ditabiskan, disyukuri di hadapan Tuhan. Bahwa dengan disyukurinya rumah ini ya Tuhan sudah menjadi bukti bahwa Neneknya Rinto beserta dengan anak-anak ini sungguh mengandalkan Dikau, bahwa pertolongan-Mu lah semata, sehingga mereka dimampukan merencanakan dan membangun rumah ini hingga selesai. Dan Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita keluarga ini. Demikian juga Bapak di sorga, kami berdoa untuk kedua orang tua Neneknya Rinto berdua. Kami doakan agar tetap terpelihara dan tetap jadi pendoa bagi anak cucu. Satu hati berdoa untuk anak-anak dari Neneknya Rinto ini dalam tugas sehari-hari. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapak anak-anak mereka, yaitu keluarga Mama Maria yang ada di Papua. Bapaknya Rinto sekeluarga yang tinggal di Timor ini, namanya Tiara yang tinggal di Bala beserta anak. Bapaknya Niko sekeluarga yang tinggal di Kendari, Marta yang tinggal di Makassar,
Bapaknya Tuti yang tinggal di Bitua sekeluarga, Mama Yemima yang tinggal di Papua sekeluarga, Mama Arni yang tinggal di Nanggala sekeluarga, dan juga Mama Welby yang tinggal di Balibu sekeluarga. Dalam tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari, kami bawa dalam tanganmu Bapak, tolong berikanlah kekuatan, kesehatan yang cukup, berikanlah hikmatmu di dalam menjalani tugas dan pekerjaan, dalam usaha-usaha. Buatlah mereka keberkatan ya Tuhan. Semoga mereka pun menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Demikian juga kami berdoa untuk keselamatan mereka, untuk persekutuan dan penyatuan mereka, sekalipun mereka berpisah satu dengan yang lain, tersebar di mana-mana. Persatukan senantiasa Tuhan dalam ikatan persaudaraan. Semoga selalu ada komunikasi di antara mereka, komunikasi yang saling merindukan, saling menyapa dengan santun, dengan damai, dengan sukacita Tuhan. Bapa di sorga, untuk anak cucu semuanya, dimanapun mereka berada, semoga tetap berada berlindungan Tuhan. Semoga semuanya tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kami percaya bahwa dengan anak-anak dan cucu hidup dalam kebenaran Tuhan, itulah yang mendatangkan sukacita besar bagi kedua orang tua. Untuk semua yang hadir menyatakan sukacita saat ini, Tuhan pun sertai dan sayangi mereka semua. Dan kami doakan Bapa di sorga untuk neneknya Rintu yang akan tinggal di rumah ini. Biarlah Tuhan yang hadir di rumah ini siang dan malam, menjaga memelihara anak-anak Tuhan, melindungi anak-anak Tuhan di rumah ini. Jadi siapapun yang akan tinggal di rumah ini akan tetap menikmati indahnya damai dalam penyertaan Tuhan. Sehingga baik ketika di rumah ini ataupun di luar rumah ini, perlindungan Tuhan akan selalu melingkupi. Dan semoga sukacita Tuhan, damai Tuhan, itu yang akan kelihatan dalam hidup anak-anak Tuhan di rumah ini. Sedapat mungkin itu bisa berpancar kepada orang-orang yang akan hadir di rumah ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini di pasal 4 ayat 8 dan 9. Tidak diberi dunia, di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya, aku senantiasa menyertaimu. Itulah janjinya kepadaku. Segenap keluarga dan kita semua yang hadir, pergilah kamu ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat dan perhatikanlah firman Tuhan, peganglah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan, supaya kamu beruntung di hadapan Tuhan. Saat ini arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya butuh penyampaian dari pemerintah kalau ada. Ya kita isiai ungkapan hati dari keluarga. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan semua majelis yang sudah melayani kami, dan kami juga berterima kasih kepada tukang-tukang yang sudah menyelesaikan rumah ini dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kami izin untuk mengadakan acara hari ini, dan terima kasih kepada semua keluarga di Noring dan sekitarnya yang begitu luar biasa mendukung kami dalam pekerjaan ini, mulai dari acara pemakaman saudara terkasih kami sampai syukuran hari ini. Saya melihat luar biasa dukungan dari semua keluarga. Demikianlah ucapan terima kasih saya sampaikan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya kita tuh Bapak keluarga kurang semangat. Kita masuk dalam yang selanjutnya yang untuk istirahat. Ya kisah kami kami mengundang Bapak pengantar dari Randalan untuk mengantar kita dalam doa untuk sempat ini ya kita lebih kami istirahat lagi saya jamu kami untuk bertugas. Ini betul lah. Ini mah betul. Bagus kami tiro. Saka mo tediona Pak kamasena pung matua ulendi itu matuanta sang siluranta mintu keluarga besar nenek rinto lante inan iya teh mai komita palakuan ipasak kelangan puang matua ta mas sambayang situru kapatonganan ta pantan si misa-misa ta mas sambayang si sola sangan na puang matu ambe na anak na penamasalo amin. Kita letungku mengkadiungan dio olo malabi mi opuang matua dua mi pasake mi tutunang ba mi palempan tama Allah katuang ki masola nasa maundungan opuang matua tu diona pasake mi patuduan mi tutunang mi palempan la koto matuang ki nenek rinto se keluarga la puren sumanga atu totemo opuang matua mang kamoki tolok talinga tu diona sang tan kadam mi lamai surak madatumi para pendeta
ranong ke upuang matua kumua patitanan balok ni lalu mata penangki pantan simisa-misaki kurre sumanga anak pole parayan na upuang matua lantai atu tote momen payan no motuduna buah pak kamasyami marupakan desewai pasake temetu matuang kisan sulurang kitu kura unalaba gi pasake tiduna kande iya teh buang ande mamase siali keburu lan bambana seruga tandi kalinga misali supala mituduna pangandoki ukisoro matu ulo malabi ni umpote te puang kipong Yesu tutuo siya maparenta si salakamu na pinamasalo totemo siya tontong salakona amin si solat sama na kumatuate na anak Lama pudi-pudi
Mentirotiku siang memang terlalu melek. Uang sudi to malambu benanda anak kariman ni saya lako. Obuang kape nombat sanda malabina. Elena me tambak lama puri-puri bakalan bisa ngerti untan bilangi pintu bakal berami membuang kafe nombat sanda malabina. Elena me tambak lama